Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini, di mana kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, itu oleh karena kemurahan dan kasih-Nya kepada kita pada hari ini. Senang sekali pada hari ini, saya bisa menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saya mengajak kita dalam kitab Matius, pasal 18, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Dari teks ini, maka saya akan mengangkat judul, yaitu berbicara tentang mengampuni dan melupakan. Forgive and forgive. Saudara, ini merupakan perumpamaan tentang pengampunan antara Yesus dan Petrus, di mana Petrus bertanya kepada Tuhan dalam hal mengampuni sesama. Apa yang dimaksud dengan kata mengampuni? Kata mengampuni di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan atau pelepasan dari kesalahan atau dosa. Kemudian kata melupakan itu artinya adalah melupakan dan tidak ingat lagi dosa yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Ketika kita kecewa terhadap seseorang, pasti kita dinasihati oleh orang lain. Sudah, lupakan saja kesalahannya dan tidak usah lagi diingat-ingat. Ingat, otak kita ini dirancang sedemikian luar biasa oleh Allah, bahwa kita akan mengingat secara otomatis apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani akan tersimpan secara otomatis ke dalam otak kita. Lantas bagaimana dengan orang lain yang dengan gampang mengatakan kepada kita, udah kita lupakan saja kesalahan orang lain, padahal itu di luar kendali kita. Pada hari ini, firman Tuhan ternyata menyatakan kita untuk selalu mengampuni dan melupakan kesalahan orang yang telah berbuat dosa kepada kita. Itulah mengapa saya akan menyampaikan khotbah pada hari ini untuk mengajak kita sebagai orang Kristen agar kita memiliki hati yang mau mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Tujuan yang kedua adalah untuk menyadarkan kita bahwa pengampunan itu sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang Kristen. Sebab Kristus telah memberikan teladan bagi kita untuk mengampuni. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita dalam mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain? Dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22, sikap kita sebagai orang Kristen dalam hal mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Yang pertama adalah kita harus mengampuni tanpa batas. Saudara, kita lihat dari diri kita sendiri. Seberapa berdosa kita kepada Tuhan. Setiap hari kita menyakiti hati Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan kita. Namun, dengan kasih-Nya Tuhan, ketika kita bilang, ampuni saya, Tuhan akan mengampuni saudara. Dan ini seharusnya menjadi contoh bagi kita sebagai orang Kristen, bahwa kita harus mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Lantas bagaimana cara supaya kita mudah untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang tersebut? Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32, di situ dikatakan segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Karena apa? Kalau kita tidak membuang di dalam diri kita itu, maka kita susah untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, ingat dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, bahwa jika kita tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Sikap yang kedua adalah mengampuni tanpa ada syarat. Saudara-saudara, seringkali kita memaafkan seseorang dengan syarat.
Contoh, saya akan mengampuni engkau apabila engkau melakukan ini dan itu. Itu namanya mengampuni tanpa ada syarat. Saudara-saudara, ingat bahwa akan perbuatan dosa kita di mana Tuhan telah berinisiatif untuk datang ke dunia, untuk mati di atas bukit Golgota. Oleh karena apa? Oleh karena dosa-dosa kita. Tuhan mengampuni kita tanpa ada syarat. Saudara-saudara, hal ini seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi kita. Jikalau orang lain melukai kita, jikalau orang lain berbuat dosa kepada kita, katakan, saya mengampuni engkau dan melupakan kesalahanmu. Karena apa? Dalam Roma pasal 12 ayat 17, di situ Rasul Paulus mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi di ayat 21 dikatakan, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara, yang ketiga adalah mengampuni sampai tuntas. Seringkali kita mengatakan, oke, saya akan mengampuni kesalahan engkau yang ini. Tetapi kesalahan yang satu ini, saya tidak akan mengampuni. Saudara, sikap-sikap seperti ini, itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan di dalam diri setiap oleh orang Kristen. Ingat, seberapa sering kita melukai hati Tuhan, semakin saudara ingat kepahitan seseorang terhadap saudara, kebencian saudara, maka semakin tersimpan di dalam hati saudara benci, kecewa, kemarahan, iri hati, dan dengki. Itu akan ada di dalam diri saudara dan itu akan membuat hidup kita tidak nyaman dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus tidak ada demikian. Menjadi pengikut Kristus tidak ada amarah, tidak ada kebencian, dan tidak ada dendam. Yang ada adalah kasih persaudaraan. Saudara-saudara, dan pada akhirnya, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dalam hal mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain? Yang pertama adalah mengampuni tanpa batas. Yang kedua adalah mengampuni tanpa syarat. Dan yang ketiga adalah mengampuni sampai tuntas. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi motivasi dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.